Sini untuk kita sama-sama melihat bagaimana update dari program Lapor Mas Wapres. Hari ini diberikan bantuan kepada 20 pelapor yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Bapak Hasan Nasbi yang akan memberikan keterangan persnya. Kami persilakan Pak Hasan Nasbi. Baik, selamat siang teman-teman semua, teman-teman jurnalis. Saya bersama Bapak Kepala Sekretariat Wakil Presiden dan berserta jajaran tadi baru saja mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menyerahkan beberapa bantuan penyelesaian persoalan dari masyarakat yang kemarin datang melapor kepada Bapak Wakil Presiden. Jadi tadi rencananya memang direncanakan 20 ya yang menerima bantuan penyelesaian langsung dari Bapak Wakil Presiden, dan ada, kalau tidak salah ada 2 atau 3 tadi yang berhalangan hadir karena sedang sakit, tapi nanti akan langsung ditindaklanjuti oleh tim. Sebagian besar persoalan tadi yang dibantu penyelesaiannya adalah persoalan penebusan ijazah, terutama yang dari sekolah swasta yang ijazahnya sudah tertahan 1 tahun, 2 tahun, belum bisa diselesaikan karena persoalan keuangan. Tadi diberikan bantuan langsung untuk penebusan ijazah oleh Bapak Wakil Presiden, dan ada juga ibu yang tadi juga hadir dari Kementerian Sosial untuk menyerahkan kembali sertifikat dan data terdaftarnya sebagai DTKS, karena ada seorang ibu tadi yang karena pindah ke Bogor, kemudian dia dikeluarkan dari data DTKS. Kemudian beliau melapor ke kantor Wapres bahwa beliau dikeluarkan dari data DTKS dan minta dimasukkan kembali ke dalam data DTKS di kabupaten yang baru, domisili yang baru. Dan hari ini juga sudah diserahkan langsung dan beliau kembali terdaftar di DTKS. Ada juga perwakilan dari Kementerian Sosial tadi yang hadir. Apa yang diadukan Bu Santi, silakan. Ya, waktu saya datang ke kemari, saya mengadukan saya di sebelah sini deh ya, supaya Ibu biar DTKS yaitu bantuan seperti pangan gitu ya, sembako. Selama ini kan saya nggak dapat, ya kan. Saya kan pindahan dari Depok ke Bogor. Ya, saya mengadukan juga masalahnya waktu di Depok juga ada juga masalah seperti itu, jangan sampai di Bogor seperti itu. Tapi kan seperti itu juga, ya begitu deh. Iya. Maksudnya seperti ngulur gitu, nggak secara detail aja begitu. Kalau memang anak saya nggak dapat tuh karena udah lulus, emang udah lulus karena udah saya biayain, ya kan udah. Terus maksud saya intinya saya dapat nggak gitu kan buat diri saya entar tuanya gitu. Ya terus ya kemarin-kemarinan juga kan dioper lagi ke yang lain kayak gitu. Akhirnya saya lapor ke Bapak, gimana Pak ini saya selalu begini begitu ya, jangan sampai saya begini lagi gitu. Saya ingin mendapatkan kayak orang-orang dapat beras, kerja saya kan cuma pengamen gitu, ya kan. Anak berapa Ibu? 2, udah lulus ya. Ya itu boleh biayain saya sendiri, nggak ada bantuan-bantuan dari pemerintah tadinya, kayak kan orang-orang kan dapat KIP ya, bisa digesek biar bayaran sekolahnya, anak saya swasta, ya kan. Jadi kan saya berat banget saat itu ya, nyari uang buat bayaran sekolah swasta yang mahal kayak gitu, ujian sampai anak saya udah lulus. Sakit hati saya kan saat itu, selalu ditolak, apa masalahnya saya, ya. Apa saya nggak punya hak untuk mendapatkan itu? Karena kerja saya cuma pengamen Bu. Kadang saya dagang. Kalau lagi memang dagang saya sepi, saya ngamen buat tambah-tambahan. Saya ngaduin ke situ ke Bapak. Ya akhirnya nanti dibantu masukkan diri KS untuk diri Ibu. Ya kemarin juga ada pihak dari Bogor juga sama Bapak sekretaris Bapak Gibran untuk saya untuk dibantu datang ke rumah ya.
wawancara saya juga berbicara dan saya bilang Jadi datang ke rumah juga iya, ya ke rumah untuk kemarin. mengecek betulkah begitu saya, ya, verifikasi ini rumahnya ibu, Iya, kondisi ibu seperti kondisinya seperti apa ini. begitu. Apa yang Iya. dilakukan ketika verifikasi datang ke rumah tim ibu? Ya cuma menanyakan keberadaan saya benar ada gitu ya. Terusnya Bapak Sekretariat juga bilang ini ibu ini harus dibantu kan, ini udah perintah dari Bapak Gibran ya. Selama ini nggak dapat bantuan dari Depok, ya selama susah anaknya udah lulus. Sekarang untuk dirinya sendiri tolong dibantu untuk hari tuanya dia biar beristirahat kayak gitu, yang nggak capek-capek lagi gitu. Ya akhirnya ya udah nanti dimasukin BMPNPT dulu katanya, karena ibu kalau PKH nggak bisa karena umur ibu masih pas 9, nanti juga ada proses tersendiri kan. Sementara ibu Pak dibantu langsung dikirimin sama dia, minta itu data saya, nanti udah diinput katanya nanti bakal diproses. Gitu Jadi aja. sekarang sudah selesai atau belum? Sudah terdaftar? Saya nggak tahu ya, pokoknya masalahnya kan Coba cuma dari Kemensos ya. jadi di apa namanya cuman dikirimin sama orang tuh foto KTP saya sama kakak saya udah gitu. Dibantu Ya, diurus. tolong ya. diurus gitu, jangan ini lagi, udah langsung ke orangnya gitu. Iya. Nggak ke kelurahan lagi, nggak ke Iya. Ibu lapornya hari apa waktu itu? ya hari Selasa tanggal 12. Ya. Iya. Nah, Lapor ke Bapak, sebelumnya ibu lapor kemana saja? ke Pemda doang, ke Pemda. Ke Pem. Kalau ke Pemda waktu itu kan Pemda berubah ya. Saya menemuinya ke dalam nggak bisa kan. Jadi dulu waktu itu posisi tempatnya di dalam. Saya di luar. Saya menemuin pihak yang apa sih namanya itu yang bagian DTKS itu ada nama Mbak Nurul juga. Saya mau masuk mau langsung ngomong gitu. Masalahnya saya udah di ini juga dari pihak Tajur Halang. Cuma nanya WA saya nggak dibales, saya cuma ngirim, tapi saya nanya apa data saya udah dimasukin, tapi nggak dibales. Jadi saya penasaran, saya langsung ke Mbak Nurul lagi untuk mengatakan ini gimana. Saya menanyakan dari perintah Mbak Nurul seperti nama orang itu yang nggak boleh disebutnya. Nah terus katanya ya udah nanti ganti aja orangnya gitu diganti terus akhirnya yang diganti lagi juga bukan bagiannya, diganti lagi gitu. Ibu Orangnya sudah berapa lama waktu itu dari mulai lapor sampai kemudian tidak juga ada kabarnya, berapa lama? dari bulan Februari Sampai sekarang Sampai belum sekarang, ada kabar. iya. Dan dilapor Mas Iya, Wapres ini dapat tanggapan Iya. ya 1 minggu berarti ya? Iya, Ibu alhamdulillah, ya 1 dapat minggu udah jawaban ada ya. jawaban. Iya. Iya Iya. Ibu tadi sempat ngobrol dengan Mas Wapres, apa yang diomongin, apa yang disampaikan Mas Wapres kepada Ibu? Ya cuma menegur aja. Lewat sini Ibu Menegur rekam. saja Pak, cuma menegur, saya bilang makasih. Ini juga bantuan dari Bapak Presiden katanya juga kan. Saya bilang makasih. Ya. Iya baik, terima kasih Bu Santi Iya. dari Kemensos ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak, jadi bagaimana prosesnya? Bu Santi di sini aja Pak, sini sama saya sini Bu. Ya, saya Mardi dari Kemensos. Mardi. Ya. Saya cuma pengen melurus. Alhamdulillah pengaduan seperti ini memang menjadi koreksi bersama buat kami ya. Karena bagaimanapun juga ya mata kami kan terbatas. Tapi yang jelas Bu Santi ini tidak pernah keluar dari DTKS. Hanya saja tidak pernah juga diusulkan dapat bantuan. Jadi petugas kami juga sudah mendatangi beliau, sudah mendata, kita koordinasikan segera dengan Dinsosnya untuk diusulkan. Karena bagaimanapun juga sesuai regulasi bantuan itu berasal dari usulan pemerintah daerah. Wah, saya enggak bilang gitu ya. Tapi yang jelas sekarang terselesaikan ya Insya dengan Allah, ini. Iya. Insya Allah terselesaikan. Baik. Nah, itu kan tergantung kebijakan masing-masing, teknis verifikasi masing-masing dinsos itu kan berbeda-beda. Ada yang dinsosnya langsung turun, ada yang pasrah bongkoan sama desa, ya beda-beda. Kalau dari SDM kami yang kebetulan ke lapangan, ya melihat ibu ini profesinya memang pengamen, kondisi rumahnya yang mohon maaf seperti itu, ya sebetulnya untuk menerima sembako memang layak. Tapi kalau PKH tadi sudah disampaikan karena anaknya sudah besar-besar semua, sudah tidak ada komponen ya, tidak bisa mendapat PKH.
sedangkan ibu ini belum lansia juga kan.